Pada awalnya, di kota Solo hanya ada satu kerajaan, yaitu Keraton Surakarta Hadiningrat. Namun, sekitar 15 tahun kemudian, berdirilah Puro Mangkunegaran. Mau tahu bagaimana bisa terjadi? Begini kisahnya. Dulu, pada masa kolonial Belanda, pernah ada perjanjian Giyanti pada tahun 1755, yang mana isinya adalah tentang kerajaan Mataram yang resmi terbagi menjadi dua, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Namun demikian masih ada satu tokoh yang belum berdamai, yaitu Raden Mas Said, sang pemberontak dan pemberani yang dijuluki Pangeran Sambernyowo. Raden Mas Said ini sesungguhnya juga masih keluarga kerajaan Mataram, yaitu sebagai cucu dari Raja Amangkurat IV. Selama lebih dari 15 tahun, ia melakukan perlawanan terhadap kebijakan Keraton Surakarta dan menentang kekuasaan VOC. Ia menolak penindasan dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan rakyat Jawa. Hingga akhirnya, pada 17 Maret 1757, tercapai perjanjian Salatiga antara Raden Mas Said, Kasunanan Surakarta, dan VOC. Dalam perjanjian itu, Raden Mas Said diakui sebagai penguasa wilayah mandiri dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro atau disingkat KGPAA. Sejak saat itu berdirilah Kadipaten Mangkunegaran dengan pusat pemerintahan di Puro Mangkunegaran yang berada tidak jauh dari Keraton Surakarta. Kadipaten ini menjadi simbol keberanian, kebijaksanaan, dan kemandirian bangsawan Jawa yang tetap menjunjung martabatnya di tengah tekanan kolonial. Kadipaten Mangkunegaran bukan sekadar istana, ia adalah warisan perjuangan Pangeran Sambernyowo untuk kehormatan dan kemerdekaan tanah Jawa.